Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Yani Suryani, dalam kegiatan bimbingan teknis belajar dari rumah. Baik teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya, tanpa kurang suatu apapun. Baik. Dan mudah-mudahan kita diberi kelancaran ya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kembali kita akan mengikuti bimbingan teknis belajar dari rumah dengan materi pada kesempatan ini adalah mengenai pengasuhan positif. Baik, nah apa yang akan kita lakukan selama tatap muka daring ini? Ya, kita akan belajar bagaimana mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran di rumah. Ya, bahwa pembelajaran materi pengasuhan positif ini merupakan rangkaian dari materi-materi yang ada dalam kegiatan di bimbingan teknis belajar dari rumah. Yang mana materi-materi yang lainnya sudah kita paparkan sebelumnya, dan ini adalah materi yang ke-10 ya, dari 12 materi. Baik, teman-teman, kita langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama, tujuan materi. Yang mana pemaparan materi ini bertujuan supaya teman-teman nantinya memahami tentang pengasuhan positif. Apa itu pengasuhan positif? Mengapa? Siapa yang melakukannya? Di mana dan bagaimana cara melakukan pengasuhan positif. Ya, teman-teman ada yang tahu apa itu pengasuhan positif? Ya, pengasuhan positif merupakan pengasuhan yang harus dipahami guru sebagai bahan informasi kepada orang tua pada saat mendampingi anak untuk melaksanakan kegiatan bermain dan belajar di rumah. Jadi materi ini perlu kita pahami karena tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman nanti kepada orang tua bagaimana melakukan pengasuhannya di rumah. Kenapa perlu ya untuk mempelajari materi ini? Ya, sangat perlu sekali. Kenapa? Karena pengasuhan positif penting dilakukan oleh setiap orang tua dalam memberikan dukungan kesuksesan anak di masa depan dalam aspek perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Sehingga anak dapat tumbuh kembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Apa itu pengasuhan? Teman-teman ada yang tahu? Pengasuhan. Ya, pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan atau lingkungan sosial di mana anak dibesarkan. Kalau pengasuhan positif, ya, pengasuhan positif adalah pengasuhan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang kepada anak dan mengedepankan kepentingan anak agar tercipta hubungan yang hangat antara anak dengan orang tua. Pengasuhan positif merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan
ya, kelembagaan dan lingkungan sosial di mana anak dibesarkan. Oke, kita ulangi ya. Nah, sekarang mengapa pentingnya pengasuhan positif? Pertama, pengasuhan positif akan meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua. Ya, tentu saja. Kemudian pengasuhan positif juga penting karena dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Kemudian dapat mencegah perilaku-perilaku yang menyimpang dan dapat mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Jadi pengasuhan positif ini sangat besar manfaatnya untuk dilakukan orang tua dan diperhatikan oleh kita semua karena dampaknya adalah kepada tumbuh kembang seorang anak. Dan pengasuhan dilakukan. Pengasuhan dilakukan tanpa henti dari sejak anak dalam kandungan, usia dini, remaja hingga dewasa. Terus di mana pengasuhan dilakukan? Pengasuhan dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Tetapi karena pada saat ini situasi COVID-19 ya, anak-anak cukup bermain di rumah saja dengan bunda-bundanya. Terus siapa saja yang terlibat di dalam pengasuhan ini? Ya, tentu saja semua orang dewasa yang ada di rumah, ayah, bunda, misalnya ada abang, ada kakak, ada paman, atau ada nenek, atau kakek, dan siapa saja orang dewasa yang ada di rumah. Kemudian kalau di sekolah ada siapa? Ada guru, ada kepala sekolah, ada pengelola, ada penjaga. Ya. Kemudian di lingkungan masyarakat tentunya ada tetangga, kerabat, dan sebagainya. Prinsip dalam pengasuhan itu ada dua, yaitu prinsip internal dan prinsip eksternal. Prinsip internal ini adalah pengasuhan yang berasal atau yang dilakukan, diberikan langsung oleh orang tua atau guru kepada anak. Sementara kalau eksternal itu adalah pengasuhan yang diberikan oleh lingkungan yang aman, yang nyaman, yang ramah, dan dapat melibatkan anak. Terus prinsipnya apa saja? Prinsip internal itu bersifat unik dan impian. Kemudian mencari cara, terima apa adanya, dukungan dan fasilitasi, bermain bersama. Nah, jadi pengasuhan internal ini diberikan oleh guru dan orang tua dengan memberikan kebebasan, kasih sayang, memfasilitasi, ya, mencari solusi, terus tidak banyak mengekang, tetapi kita menuntun, mendukung dengan cara-cara yang positif. Kemudian kalau eksternal ini di mana lingkungan menyediakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman dan ramah, lingkungan yang melibatkan. Jadi di sini anak-anak merasa diterima oleh lingkungan, welcome, seperti itu. Menurut Harlock, ya, pola asuh itu ada 3. Nah, ini macam-macam pola asuh, tentu biasanya masing-masing orang tua atau guru mungkin melakukan pola asuh yang berbeda-beda. Nah, di sini kita bedakan ya, apa itu pengasuhan otoriter, permisif, atau
demokratis. Satu-satu kita kupas. Yang pertama, pengasuhan otoriter. Di mana ciri-cirinya? Kontrol yang ketat dan kaku dari orang tua. Kemudian aturan dan batasan dari orang tua harus ditaati oleh anak. Orang tua tidak mempertimbangkan pandangan dan pendapat si anak. Nah, terus orang tua juga menggunakan hukuman fisik. Nah, itu ciri-ciri otoriter. Jadi otoriter ini pengasuhan yang sangat keras kepada anak. Tidak ada celah untuk si anak memberikan pilihan-pilihan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sementara pengasuhan permisif. Pengasuhan permisif ini ditandai oleh yang pertama, tidak ada bimbingan maupun aturan yang ketat dari orang tua. Kemudian tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak. Tidak ada kontrol dari orang tua. Anak tidak akan dihukum meskipun melanggar peraturan. Nah, jadi yang pola asuh permisif ini cenderung membebaskan. Ya, tidak ada perhatian orang tua. Sama sekali tidak memperhatikan anaknya mau begini, mau begitu. Orang tua tidak ambil tahu. Ya, tidak ada bimbingan, tidak ada larangan, tidak ada hukuman, tidak ada kontrol. Nah, ini tanda-tanda dari pengasuhan permisif. Memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Terus yang ketiga, pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini ditandai dengan yang pertama, anak diajak berdiskusi untuk mengambil keputusan. Ya, jadi diajak dalam mencari keputusan yang harus diambil bersama-sama anak. Nah, antara orang tua dan anak mereka berbicara, membahasnya bersama-sama dan membuat keputusan bersama-sama. Kemudian ada bimbingan dan kontrol dari orang tua, ya. Orang tua memberikan arahan, memberikan bimbingan dan kontrol bagaimana melihat perkembangan si anak. Kemudian yang ketiga, anak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi tidak orang tua saja yang memiliki instruksi, yang mempunyai harapan. Tetapi di sini si anak juga diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang keempat, pola asuh, pola demokratis ini ditandai dengan anak diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Nah, baik. Tentu sudah nampak ya perbedaan antara pola asuh otoriter, permisif, dan demokratis. Jadi kalau secara garis besarnya, otoriter ini sifatnya keras dan kaku. Sedangkan permisif sifatnya boklos. Ya, bebas. Sakarepno gitu. Ya, biarin aja. Kalau demokratis, kita kontrol dan kita bimbing dan kita beri kesempatan kepada anak. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman, pola asuh yang mana ya yang cocok untuk pengasuhan positif? Ya, tentu kita lebih ke pola asuh demokratis ya. Baik. Nah, ini penting diingat sama kita semua ya. Tidak ada anak yang memiliki naluri alami berbuat nakal. Tetapi pola asuhlah yang menjadi salah satu penyebabnya. Nah, jadi si anak ini pada dasarnya tidak ada yang nakal, tidak ada yang bandel, tidak ada yang membangkang. Nah, sebetulnya kitalah sebagai orang tua yang menjadi penyebabnya karena salah asuh. Nah, itu.
Di sini perlakuan yang salah kepada anak, ya. Ini ada beberapa contoh. Dilakukan ada kekerasan fisik, sedikit anak salah main pukul, main cubit. Kemudian penelantaran anak. Anak tidak begitu diurus sama orang tuanya. Terus ada kekerasan seksual, mungkin dilakukan oleh anggota keluarga, ada pelecehan dan sebagainya. Terus ada kekerasan emosional. Jadi di sini anak ditanggapi dengan emosi-emosi yang negatif, ya, dengan membentak misalnya, terus diacuhkan, seperti itu. Kemudian ada tidak strategi pengasuhan positif di rumah supaya anak tumbuh dan kembang menjadi pribadi yang positif pula? Ya, ada. Ada ya, satu. Bisa kita lakukan. Yang pertama, ciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman. Kemudian kedua, ciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar. Ya, karena proses belajar ini dapat kita lakukan kapan dan di mana saja. Kemudian yang ketiga, lakukan proses belajar di rumah dengan disiplin dan positif. Ya, konsisten kita memberikan stimulasi kepada anak. Kemudian berikan ekspresi yang realistis pada saat anak belajar. Ekspresi yang realistis, jadi tidak dibuat-buat. Kita memberikan pujian-pujian misalnya kepada anak. Karena naluri anak itu sangat sensitif gitu. Mereka tahu mana yang tulus dan mana yang modus. Baik, lanjut. Orang tua tetap tenang dan rileks. Tentunya dalam pengasuhan ini dibutuhkan ekstra sabar ya teman-teman. Sabar. Nah, kuncinya itu sabar. Ya. Kemudian orang tua menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, mungkin guru telah memberikan kegiatan, rencana kegiatan yang udah disusun oleh guru di sekolah. Nah, sebagai orang tua, misalnya ketika kita tawarkan pekerjaan bermain atau pekerjaan rumah itu kepada anak, dan anak misalnya menolak, nah kita selaku orang tua mempunyai alternatif kegiatan yang lain yang kira-kira disukai oleh anak. Karena pada dasarnya orang tua tentunya lebih suka, lebih tahu ya, lebih tahu bagaimana dengan sifat-sifat anak. Oh, anak saya ini biasanya sukanya seperti ini nih. Nah, itu orang tua cenderung akan lebih paham mengenai sifat anaknya sendiri tentunya. Kemudian libatkan anak dalam berbagai aktivitas di rumah. Ya, misalnya kita ajak membersihkan rumah bersama-sama, memasak bersama, menyiram tanaman sama-sama. Kalau ada kegiatan sore, misalnya membaca, ya ayo kita membaca sama-sama, ya. Kemudian ajaklah bermain dengan permainan yang edukatif. Ya tentunya kita memberikan bukan biar anak diam, biar anak tenang, lalu kita kasihkan gadget kepada anak. Dan kita tidak kontrol apa yang dilihat anak di dalam gadget itu. Nah, sekarang di masa teknologi canggih ini justru gadget ini menjadi bumerang kepada kita semua, ya kan? Ya karena banyak pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan dari pengaruh gadget ini. Banyak tontonan-tontonan yang kita tidak kita ketahui gitu. Karena kita pun mungkin sebagian orang tua ada yang sibuk bekerja, tidak di rumah, seperti itu. Sementara anak tidak sekolah dan keseharian mereka sedang di rumah.
Dan yang terakhir, orang tua dapat membacakan buku, mengajak anak membaca buku bersama-sama atau bercerita seperti tadi ya, sudah disampaikan. Nah, sekarang teman-teman, apa sih yang harus dipahami orang tua dalam pengasuhan positif? Nah, yang pertama, memahami tahap perkembangan anak. Memahami tahap perkembangan anak. Jadi misalnya orang tua nih harus mengerti ketika misalnya ya umur usia 2 bulan ini anak sudah harus pandai apa. Usia 6 bulan anak kita sudah harus pandai apa. Berjalan, anak dapat berjalan ini normalnya usia berapa bulan atau berapa tahun. Dapat berbicara, nah ini dalam usia berapa. Nah, orang tua harus paham gitu. Jangan membiarkan anak berkembang sendiri begitu saja, tentu tidak. Tetapi perkembangan anak, pertumbuhan anak tentu harus mendapatkan stimulasi yang tepat. Ya, jika kita lihat anak misalnya seharusnya umur 2 bulan atau 3 bulan anak sudah belajar telungkup gitu, tetapi ini belum. Nah, itu sebagai orang tua kita harus pandai bagaimana menstimulasi supaya anak mempunyai kemampuan sesuai dengan usianya. Kemudian anak misalnya sudah 2 tahun lebih atau mau 3 tahun tetapi belum bisa berbicara lancar, belum bisa berbicara. Nah, itu bagaimana orang tua supaya dapat memberikan stimulasi kepada anak, ya. Nah, kemudian yang kedua memahami komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif ini seperti apa? Ya, komunikasi efektif ini adalah komunikasi yang antara orang tua dan anak memiliki interaksi yang sama. Bisa mendengarkan, bisa menerima. Bukan hanya kita saja yang ingin didengarkan anak, tetapi kita juga harus bisa mendengarkan anak. Ya, kemudian kita juga bisa menjelaskan kepada anak aturan-aturan dengan perkataan-perkataan atau komunikasi yang positif. Kemudian orang tua juga harus memahami disiplin yang positif. Nah, kita bentuk suatu aturan di rumah, kedisiplinan positif, dan kita bahas bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, buatlah aturan di dalam keluarga. Jadi aturan itu kita buat bersama-sama, bersama anak dan seluruh anggota keluarga. Nah, tentunya di setiap keluarga memiliki aturannya masing-masing biasanya, seperti itu. Kemudian ini ada contoh kasus ini ya. Ketika anak diajak untuk bermain di rumah, anak merasa bosan dan marah. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Kemudian ketika anak bermain, anak tidak mau membereskan kembali alat mainnya. Kemudian bagaimana sikap orang tua? Yang ketiga, anak tidak menghabiskan makanannya. Apa yang akan dilakukan orang tua? Nah, ini nanti kita bahas dalam diskusi bersama-sama ya teman-teman, bagaimana solusinya untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Mungkin tentunya teman-teman mempunyai solusi-solusi yang tepat. Jadi semakin banyak masukan-masukan untuk menyelesaikan sebuah masalah ya, tentu akan memberikan solusi yang cepat, tepat, dan efisien. Baik, di sini kita akan mengulas mengenai tips pengasuhan positif. Pertama, jalinlah komunikasi yang positif dengan anak. Nah,
Yang pertama komunikasi, jadi jangan diam-diaman kalau di rumah. Kalaupun ada masalah, nah kita harus duduk bersama dan kita berbicara, membahas permasalahan dan mencari solusinya bersama-sama. Kemudian berikan kepercayaan kepada anak, ya. Terus tidak membandingkan anak dengan anak lain. Orang tua dapat mengelola emosi, lebih sabar, lebih tenang, lebih smart, ya. Terus yang paling penting, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui keteladanan dan pembiasaan. Dan bangun rasa empati anak pada lingkungan dan orang sekitar. Nah, ini merupakan tips-tips pengasuhan positif. Ini ada catatan nasihat ya. Perlu kita pahami dan cermati. Kita mungkin tidak dapat menyiapkan masa depan untuk anak kita. Tetapi kita dapat menyiapkan anak kita untuk masa depan. Paham nggak maksudnya apa? Kemudian sayangi, kasihi, dan berikan pengasuhan yang terbaik untuk anak agar anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik serta memiliki ketahanan diri yang mantap. Ya, lebih dan kurangnya nanti kita akan bahas di dalam chat grup kita ya teman-teman ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Dan saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap diberi kesehatan dalam melaksanakan kegiatan kita. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!